Cek, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mana nih suaranya kok? Habis coffee break malah ngantuk semua nih. Selamat sore. Sip. Nah, sekarang di sesi terakhir ya, pembicara narasumber terakhir sebelum ada diskusi panel nanti ada Mas Edwin Viria dari On Games. Nah, kalau kalian dulu sempat pernah dengar hype-nya tahu bulat dan segala fenomenanya. Nah, ini orang yang berada di baliknya ada di sebelah, ada di depan kita semua sekarang. Ya, kepada Mas Elvin, saya persilakan buat perkenalan dan langsung untuk presentasi. Tepuk tangan dulu dong, Mas Elvin. Oh udah nyala, udah. Halo, halo, selamat sore semuanya. Semoga masih pada semangat, ditaruh di sesi paling akhir. Cuman sebelum kita mulai, aku mau ada sedikit warning dulu. Jadi sebenarnya ketika diminta buat ngisi sesi ini, sempat bingung soalnya goalnya kan yang matrix. Gamenya bisa, goal dari acara ini adalah lulusannya bisa punya matrix yang bagus, bisa punya secara penghasilan ekonomi yang bagus juga gitu. Terus bingung mau ngisi apa. Setelah ngobrol sama Mas Wafi, terima kasih banyak atas bimbingannya. Akhirnya balik ke case study aja sih gitu. Jadi semoga bisa ngelanjutin dari sesinya tadi Mas Andi Taru yang sebenarnya udah ngejelasin tentang bisnisnya, building up bisnisnya. Terus sesi dari Mas Agung yang benar-benar bagus, itu benar-benar high quality. Terutama teman-teman tadi kalau mungkin ada yang kelewat atau gimana, sering-sering nonton ulang. Soalnya kalau kalian benar-benar mau sukses di Google Play, seriusan deh, itu isinya daging semua, beneran yang sesinya Mas Agung. Terus ya dari Jessica juga, perjalanannya dia dari meniti karir, terus sampai sekarang bisa bikin perusahaan sendiri. Di On Games kita mau coba share perjalanannya kita dari ngebangun perusahaan ini sih sebenarnya gitu. Jadi lebih kerjanya perjalanan ini. Dan cukup susah sebenarnya suruh ngerangkum perjalanan On Games 10 tahunan di dalam satu sesi ini. Jadi yang harus sering-sering diingat adalah ini semuanya nggak kejadian dadakan ya. Yang dadakan cuma tahu bulat doang, ini bukan dadakan gitu. Meskipun gamenya kita banyak yang instan, kesannya dibuatnya cepat, tapi ini semua nggak dadakan gitu. Oke, jadi ini saya berusaha mencari foto yang proper, tapi udah lama nggak pernah keluar. Jadi akhirnya fotonya pakai yang dibuat internal slide. Jadi On Games dibangun sama saya, sama Jevin. Kita berdua kakak adik. Jadi ini kenapa pilih foto ini juga akhirnya adalah karena ini adalah foto yang kita ambil ketika kita pertama kalinya akhirnya pergi ke Amerika buat acara Game Developer Conference. Dan jadinya ya untuk pertama kalinya bisa pergi ke Amerika itu adalah dengan uang yang dihasilkan dari game gitu. Jadi ya terima kasih. Jadi ya semoga bisa bikin semangat semuanya. Semoga bisa sama-sama kita nongkrong bareng di pinggir jembatan gitu di GDC-GDC berikutnya. Karena sebenarnya perjalanan On Games juga dimulai dari acara-acara seperti ini. Gitu. Jadi balik ke tahun 2013-an gitu. Waktu itu bareng sama angkatannya Mas Wafi, Mas Adam, Adi Sasmita, Arsenesia gitu. Sering ikutan lomba bareng sama Nokia. Bikin game, kompetisi gitu. Waktu itu masih zamannya kompetisinya pakai juri. Ikutan lomba-lomba. Ngalamin seneng banget diliput sama media, yang ngeliputnya juga Mas Febri. Pertama kalinya masuk majalah game sama Mas Febri gitu. Jadi ya kita juga mulai dari titik yang sama. Waktu tahun 2013, 10 tahun yang lalu gitu. Sampai ya kita fokus di Nokia, ngalamin berbagai macam kesuksesan dalam berbagai macam bentuk gitu. Sempat jadi cover majalah Detik ya, bukan website Detik juga gitu. Lihat judulnya ini keren banget. Ini masih jadi kebanggaan pribadi gitu. Awal kebangkitan mantan Raja Ponsel gitu. Beberapa bulan kemudian revenue kita di Nokia dari sekian berubah jadi nol. Gitu. Kenapa? Soalnya Nokia-nya dibeli sama Microsoft, tutup gitu. Terus ya kayak wah, berita di Detiknya pakai muka gue gitu dibilang kayak punya ekosistem yang bagus gitu. Tapi udah gitu gue mati gitu. Tapi kita sangat bersyukur sih perjalanan di Nokia itu. Mas Naren tentu saja gitu, kalau ada yang kenal di sini ya banyak beranannya besar Nokia dan juga teman-teman dari Nokia-nya yang lain gitu, yang di Nokia dan teman-teman developer juga ya akhirnya bisa bikin jalan dan kita tumbuh. Tapi ya emang ketika ada inilah kita sempat turun sih. Tim udah mulai dibangun, udah ada beberapa orang, terus ya sempat balik lagi jadi cuma berdua lagi gitu. Jadi ya learning yang mungkin learning pertama yang bisa diambil dari On Games adalah ya jangan pernah
taruh semua telur kalian di dalam satu keranjang gitu. Jadi ya soalnya ya ketika itu hancur ya kalian nggak punya apa-apa lagi gitu. Jadi ya waktu itu karena masih semangat bikin game, akhirnya ya lanjut bikin game meskipun cuma berdua sama si Jevin doang, muncullah si ini gitu. Jadi ya si tahu bulat ini emang udah jadi project yang waktu itu kita mikir kayak oke, Nokia hilang nih. Kita di Nokia itu tuh dulu ya udah macam-macam. Kita waktu Nokia terbitin Nokia X, On Games itu termasuk yang diundang di Indonesia ikutan program rahasia di Hong Kong gitu, di hotel gitu buat ngoding pertama kali Nokia Android. Udah gitu gamenya di bundle di Nokia Android, di Nokia X itu di showcase di Spanyol gitu. Jadi keren banget gitu. Pokoknya udah mikirnya luar negeri, luar negeri, luar negeri lah gitu. Gamenya kita di preload di handphone-handphone yang dijual di Thailand, di Vietnam gitu. Jadi ya luar negeri aja terus semuanya. Terus waktu kita balik ke itu ditutup, hilang semuanya kan. Akhirnya mulailah riset pasar, kita bisa apa sih? Di sanalah kita coba eksplorasi, kayaknya kita harus bikin game yang sama apa yang dalam jangkauannya kita gitu. Kita lihat banyak event-event, banyak acara-acara yang kita bisa hadir secara fisik di Indonesia ini gitu. Makanya kita fokusin bikin game yang emang relate sama pasarnya. Nah kita ikutan pasar komik Bandung, kita bawa game yang benar-benar beda, bukan game tahu bulat. Tapi boothnya sepi gitu, nggak ada yang, ya ada sih ada yang datang-datang aja karena Pak Koban acaranya bagus gitu, rame-rame aja. Cuman ya nggak se-engage itu gitu. Akhirnya ya udah nggak seramai yang dibayangkan. Akhirnya kita ngoding di booth gitu, bikin gamenya di booth, lanjutin lagi, udah jadi sebelumnya, tapi kita lengkapin, terus kita ubah, yuk kita ubah jadi activity booth. Siang-siang dimulai, sore-sore jadi boothnya langsung rame gitu. Jadi ya si Jevin jaga booth, aku pergi ke tukang print gitu, cetak print tuh cetak yang di atasnya gitu. Jadi ya disitulah rame, besoknya juga jalan, terus kita develop lagi semingguan. Development lagi semingguan, baru rilis 1 minggu kemudiannya gitu. Sambil itu juga nggak tahu kayak, ya kemarin di pameran rame, emangnya yakin gitu bakal rame ketika kita terbitin gamenya gitu. Soalnya ya ngumpulin email enggak, bagi-bagi brosur juga enggak gitu. Jadi kayak ya udah gitu, berharap aja berhasil gitu. Untungnya ya ini gitu. Jadi ini termasuk hype yang di awal-awal. Jadi ketika kita terbit, itu tuh hari Sabtu ya, hari Sabtu sekitar jam 1 subuh gitu, jam 2 subuh. Udahlah pokoknya push aja, tidur, bangun, terus lihat ini, video gitu. Jadi ya udah gitu, mulai kerasa lah hype-nya gitu. Dan dari sana ya mulailah Sleepless Night-nya makin lanjut lagi gitu. Ya mulai lanjut gitu, masuk diliput beberapa berita, bisa ikutan partnership sana sini gitu dengan memanfaatin semua hype-nya, building terus menerus juga gitu. Jadi makanya ya Tahu Bulat untungnya bisa berjalan cukup lama sih gitu, nggak cuman berdasarkan tren doang, tapi justru si gamenya itu yang ngebantu nge-build up si trennya juga gitu. Tentu saja nggak dilakuin semuanya sama On Game sendirian ya gitu, banyak dapat dukungan-dukungan dari partner-partnernya kita yang lain juga. Sampai at some point maling maling IP-nya orang lain gitu. Jadi at some point kita kerja sama Ghosty Comic, sama timnya Ghosty Comic. Terus ya kita masukin si Sultan ke dalam Tahu Bulat. Sampai orang-orang bingung gitu, ini Sultan Tahu Bulat atau bukan gitu. Jadi sekarang klarifikasi lagi juga gitu. Jadi ya Sultan ini bukan punyanya On Games gitu. Ini tuh karakter kolaborasinya kita sama Ghosty Comic gitu. Jadi ya kalau kalian gak mau ditenggelamkan sama Sultan gitu. Jadi ya hati-hati ya. Ini Sultannya punya Ghosty Comic bukan punya On Games. Itu jadi ya ada banyak yang kejadian di suksesnya Tahu Bulat. Sampai saat ini saya masih bilang kita beruntung punya Tahu Bulat. Tapi banyak juga hal-hal yang dilakukan gitu untuk bisa nge-keep building hype-nya itu. Tapi kita tanya lagi, abis ini mau ngapain gitu. Jadi ya di sanalah kita ingat lagi ini. Kita di Nokia itu nggak kecil gitu. Ya nggak gede gimana, tapi yang nggak kecil. Tapi yang nggak kecilnya itu pun ketika hilang tuh ya susah gitu, benar-benar susah. Sampai akhirnya kita balik lagi berdua lagi. Makanya kita coba cari dari yang pelajaran yang kemarin ini kita bisa ngelakuin apa. Pertanyaan terbesarnya kita adalah, oke kita tahu kita beruntung di Tahu Bulat, tapi kan nggak 100% beruntung lah gitu. Bisa nggak sih kita replicate itu semua? Jadi ya pertanyaannya adalah replicate gitu. Oh coba, Mas
Ini kalau slide show-nya dijalanin boleh nggak Mas? Biar munculnya satu per satu poinnya. Yes. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ini sisa slide-nya bakal susah nih. Sip, oke. Thank you, thank you. Oke, sip. Jadi ya kita coba dari si nasi goreng gitu. Yang pertama yang kita bikin setelah tahu bulat itu nasi goreng. Sekali terbitin kita total dapat 1 juta download di kalau nggak salah bulan pertama sekitar 500 ribuan download deh. Udah gitu lanjut lagi terus yang ngumpul sampai 1 juta download. Terus kita coba bawa lagi on coffee shop. Itu adalah si tahu bulat kita bikin coba perluas yang tadi dari Mas Andi Taro ada bilang coba perbesar marketnya gitu. Kita coba ganti tahu bulat jadi kopi. Soalnya kita sempat coba bawa tahu bulat translate jadi ron tofu. Boro-boro bisa ngejar ke luar negeri malah kena backlash di Indonesia gitu. Gak usah sok-sokan Inggris lalu gitu. Jadi ratingnya banyak jeblok gitu. Terus akhirnya ya kita bikinlah si on coffee shop ini. Dapat 2 juta download gitu. Jadi ya angka downloadnya juta. Angka downloadnya besar gitu sebenarnya. Tapi karena goalnya kita adalah replicate, ya dibandingin downloadnya tahu bulat yang 15 juta ya jauh gitu. Nggak nyampe gitu. Jadi gimana? Lanjut aja nggak apa-apa? Sebentar ya. Oke, sip. Ya, thank you. Ya, jadi angkanya cuman jadi tinggal apa kalau dibandingin ke 15 juta download tuh ya 10% gitu. Jadi mau nge-replicate chance suksesnya berapa? 10% doang gitu. Tapi ya ini semua nggak terlalu jadi masalah karena ya sebenarnya itu gitu. Asik-asiknya jadi bikin game development itu mungkin momen-momennya waktu itu adalah ketika ya building up timnya gitu. Jadi ya semua revenue-nya mungkin nggak sebesar tahu bulat, tapi ya cukup buat ngehidupin 20 orang di kantor dan kan masih bisa tumbuh lagi juga dengan segala macam proyek-proyeknya itu. Jadi ya ya udah gitu. Bersyukur aja gitu. Cuman ya dunia game dev tidak selalu selamanya indah gitu karena dunia kejam, mungkin dunia bisnis di mana-mana gitu. Sampai tiba-tiba akhirnya ya muncullah ini gitu kan ya, benda satu ini. Jadi revenue yang ada cukup, revenue yang ada mencukupi buat kita sustain ber-20 lebih waktu itu. Dengan semua rencana game kita yang lagi dibikin semuanya ambisius, semuanya skala-skalanya besar. Game-gamenya skalanya besar, kita udah siapin budget marketing dan segala macam itu. Udah coba mulai coba marketing. 1 bulan, 2 bulan mulai jalan, terus pandemi mulai. Gitu, pandemi mulai, semuanya mulai berubah. Kita mulai berubah jadi remote dengan segala macam tantangan-tantangannya itu. Akhirnya ya balik lagi ke satu pilihan sih. Gitu. Dari game-game ini mungkin cukup buat kita ngelakuin semua rencananya kita. Tapi di resiko di mana mungkin kita harus ngorbanin tim gitu. Dan waktu itu akhirnya pilihannya jelas karena ya waktu itu udah benar-benar di masa-masa yang sebenarnya kita senang banget sama timnya kita. Mungkin bukan pilihan bisnis yang benar-benar bagus, tapi waktu itu lebih milihnya ke tim sih gitu, nggak mau ngorbanin tim, akhirnya kita cancel project. Jadi emang waktu awal pandemi itu kita benar-benar coba sekonsisten mungkin sama tim gitu, karena kita tahu yang bisa bikin kita maju juga adalah tim. Kita coba ya kayak remote. Udah gitu ya ada support juga di awal pandemi dan kawan-kawan yang nggak ada, kita bilang dengan jelas bahwa kita nggak mungkin ada layoff, kita nggak akan ada potong gaji, nggak akan ada apapun itu gitu. Jalan 2 bulan, jalan 3 bulan, jalan 4 bulan gitu. Pokoknya nggak akan pernah berakhir ini gitu. Jadi ya mulai bilang sih kalau kayak gini terus kondisinya mungkin umurnya kita nggak akan nyampe 1 tahun lagi gitu. Dan ya akhirnya dibuka ke tim gitu. Jadi dia bilang apa dari awal dia udah ngomong gitu bahwa ini bakal jadi suasana yang baru, bakal jadi tantangan yang baru juga, tapi mungkin dalam 1 tahun mungkin kita nggak ada lagi gitu. Jadi ya waktu itu tantangannya adalah seperti itu gitu. Jadi ya kita coba ngelakuin berbagai macam hal termasuk ya si ini tadi itu
kita rilis si ini, Pocong Buster King, 1 bulan pertama sekitar 200 ribu, 300 ribuan kalau saya nggak salah, terus ya growing up ke 600 ribuan. Turun lagi tuh dari si nasi goreng, dari On Coffee Shop sama si Pocong Buster King ini. Gitu, jadi ya uh, replicable nggak sih gitu sebenarnya gitu, bisnis ini tuh bisnis apaan gitu. Akhirnya ya kita coba tanya lagi gitu ke diri kita sendiri, ke tim kita lagi sendiri, kita review lagi. Kita bilang ke semuanya bahwa kita masih pengen fight bareng-bareng, tapi ya ini ada tantangan yang makin jelas gitu di depannya gitu. Jadi ya kita bilang kita bakal ada shift gitu, kita bakal bilang bahwa the show must go on gitu. Kalau misalnya kita udah ada bikin game ini ya kita harus lanjutin juga company ini, nggak bisa hilang begitu saja karena ya uh, ya nggak mungkin gitu kalau nge-lay off aja nggak mau, masa malah mengorbankan perusahaannya, jadi nggak ada juga kan. Jadi kita bersama-sama coba cari caranya gimana kita bisa survive. Disitulah dari tahun 2020 On Games mulai shifting sih gitu, kita mulai provide jasa service development keluar secara lebih serius. Sebelumnya kita udah pernah sama beberapa partner, tapi ya di pandemi itu ya kita mulai approach berbagai macam project service yang lebih macam-macam lagi gitu. Nggak langsung mulai sama Halfbrick tentu saja, tapi ya ini yang bisa saya showcase di sekarang. Soalnya kita dipercaya development buat Halfbrick, kalau pernah tahu game Fruit Ninja, Jetpack Joyride gitu, itu yang versi Facebook Instant Games-nya di develop sama On Games gitu. Jadi ya dan kita yang maintain, itu udah jalan 1 tahunan lebih kayaknya sampai sekarang gitu. Jadi kita yang maintain, kita yang develop, kita yang rancang fiturnya gitu. Dan ya nggak cuman kayak project-project kayak ginian juga, kita juga shifting ke partnership. Kita coba jalin partnership sama salah satu partnernya kita dari Indosat Orido Hutchinson. Mereka punya aplikasi My IM3, jadi yang punya aplikasi My IM3, yang punya aplikasi Bima Tree gitu, di dalamnya itu ada portal game, itu fully managed by On Games. Game-game dalamnya juga semuanya develop sama On Games. Di IM3 kita punya virtual world kayak gini ya, bisa jalan-jalan, bisa chatting gitu. Kalau kalian ada yang apa, tiap bulan ada berbagai macam program gitu, gamification di dalamnya, itu juga mungkin nggak semuanya, tapi ya mayoritas semua sama On Games gitu. Jadi ya itulah dari 2020 ngelihat data kayak gitu, kita shifting ke bisnis, jadinya ya ada ini gitu, sampai cukup menyenangkan, lagi-lagi cukup menyenangkan, berhasil melalui pandemi dengan baik. Terima kasih banyak ke partner-partnernya kita, sampai ya kita berhasil dapat ini gitu, Marvelous Partner Awards di Indosat Urido Hutchinson yang pertama gitu. Jadi ya the most engaging partner kalau nggak salah gitu. Jadi yang berhasil bikin bantu engagementnya. Jadi ya cukup senang gitu. 2 tahun berlalu lagi kan. Jadi 2016 ke 2020 itu sekitar 4 tahunan. Terus lagi 2020 ke 2022. 2022 tengah-tengah itu mulai bertanya lagi. Ini kan kita mulai ini semua karena the show must go on. Waktu itu literally kita bilang mungkin 1 tahun lagi juga nggak survive gitu, mungkin 1 tahun lagi bubar. Seiring berjalan tentu aja ada tim yang menemukan pilihan yang lebih baik dan kita encourage itu, karena kita pengen siapapun yang ada di dalam On Games dia sadar bahwa itu adalah pilihan terbaiknya. Tapi ya ada juga yang stay juga kan gitu, jadinya ya the show must go on. Ya udah jadi kayak gini nih, gimana mau ngelanjutin apa lagi kita gitu. Apakah udah saatnya buat ya mulai season baru? Apakah udah saatnya kita eksplorasi lagi hal yang baru enggak? Gitu. Makanya ya per 2022 akhir kemarin ketemu lagi justru enaknya di Indonesia gitu sebenarnya, ketemu lagi sama teman-teman developer di sini. Jadi sama-sama belajar terus, terlepas seberapa tua pun saya gitu sekarang. Gitu. Jadi ketemu teman-teman lagi, ketemu teman-teman developer, belajar lagi dari yang lebih muda. Ingat lagi gitu bahwa ya jangan ngelakuin kesalahan yang sama dulu waktu kita jatuh udah berkali-kali gitu. Jadi ya ingat lagi sama ini gitu. Jadilah di sana kita coba strukturin perusahaannya. Makanya On Games tahun lalu ya mungkin mulai banyak nongol nama-namanya. Mas Febri juga sempat nanya. Kita nggak announce kemana-mana sih, soalnya ini cuma kayak restrukturasi perusahaan aja. Kita rebranding jadi namanya 1K. 1K itu punya 3 bisnis unit di bawahnya. Ada si Bikin Games. Bikin Games itu yang kita partnership tadi, yang kayak sama si Halfbrick itu salah satunya. Dan beberapa partner lainnya juga. Ada Gigi Hype, itu yang program partnershipnya kita sama sama Indosat Orido Hutchinson itu salah satunya. Terus ya sama ada satu lagi nih,
aslinya kita gitu. Si On Games yang kita fokusin buat B2C-nya kita. Pertanyaannya, 2 tahun kemarin benda ini apaan gitu. Gitu. Jadi ya kemana benda ini gitu. Akhirnya ya itu ketemu teman-teman lagi, lihat-lihat lagi bahwa ya industri ini masih punya sangat sangat banyak masa depan yang baik, terutama di mobile, di mana bisnisnya On Games kan di mobile ya, kita nggak main di Steam, nggak main di konsol. Kita lihat lagi bahwa ya apapun yang orang-orang omongin, se-red ocean apapun itu, masih ada loh yang make money di sini. Gitu. Combine lagi sama don't put all your eggs in one basket, ya kita bilang lagi, oke, kita sekarang nyaman nih di yang building up di si bikin game sama si Gigi Hype ini. Mau nggak nih mulai kita coba lagi si ini. Gitu. Jadi ya muncullah ini gitu di awal tahun kemarin, lihat tren lato-lato, awalnya nggak mau bikin karena ya dulu bikin tahu bulat kan kayak based on trend gitu kan ya. Tapi coba dilihat bahwa ya game tahu bulat yang kita bikin bagus kok, bisa tahan kok berapa bulan. Kalau kalian lihat matrix-matrixnya, day 1 retention, day 3 retention, day 7 retention, ARPU sempat masuk top grossing juga gitu. Jadi bukan top download doang, tapi masuk top grossing di Indonesia juga. Berarti kan make money. Berarti ya kita punya kok skillnya di sana gitu. Kenapa nggak dicoba? Daripada coba sesuatu yang terlalu besar, terlalu aneh-aneh, terlalu eksplorasi. Makanya lah itu yang bikin kita mutusin, oh oke, yuk ada lato-lato, kita bikin dulu aja. Gitu. Tentu saja dengan semua pengalaman udah kebentuk ya. Soalnya kayak kita berhasil dapat klien juga kan bukan karena kita ya kayak aduh sorry aku gak dapat duit dari game aku, jadi aku mau minta duit dong ke klien. Kan bukan kayak gitu juga kan ya. Banyak experience yang harus ditunjukkan, banyak pembuktian juga dalam proses developmentnya dan pengerjaannya. Itu juga ngebantu kita buat learning dan tumbuh terus gitu. Dan itulah yang kita pakai juga waktu kita rilis gamenya kita lagi. Makanya ya dengan segala macam strateginya ya makanya bisa maju dengan strong. Meskipun udah kayak 2 tahun gak pernah rilis game. Banyak yang gak tahu, banyak yang masih miss juga, tapi ya syukurnya berhasil sih. Gitu. Jadi ya berhasil total sekarang 5 juta downloadan, mungkin udah hampir 6. Thank you. Dan yang mungkin yang kita pelajari dari selama ini 2 tahun development dari perjalanan-perjalanan sebelumnya, yang saya bisa benar-benar angkat berbeda dari tahu bulat adalah kita ranking 1 di Indonesia. Tapi udah gitu gak lama ranking 1 di Malaysia. Gitu. Dan baru-baru ini ranking 1 belum ranking 1 di overall, tapi di top yang kategori-kategori udah di Thailand, Filipina sama Singapura, dan itu tuh sekarang gitu, bukan Januari kemarin ketika lato-lato lagi rame. Gitu. Jadi ini udah bulan Juni, udah 5 bulan. Jadi kalau buat teman-teman yang bertanya bikin game berdasarkan tren bakal hilang, balik lagi, kalian developmentnya gimana? Kalian gimana cara baca datanya? Yang harus kalian ingat adalah kalian enggak lagi bikin game. Kalian lagi bikin bisnis. Kalau bisnis bacanya data. Gitu. Kalau game banyak orang banyak persepsi lain-lain kan gitu. Bisnis kalian baca profitnya, baca potensinya, bisa enggak gitu. Kalau emang udah bisa baca opportunity, ya market analisa lah gitu. Pasti ada kesempatan yang bisa diraihnya juga. Caranya ya macam-macam, namanya juga bisnis. Gitu. Terus ya masih penasaran, bisa gak sih direplikat lagi gitu. Waktu itu lato-lato gak lama keluar lama di lumpur dan kawan-kawannya juga kan gitu. Tapi kita mutusin gak bikin sih, soalnya kita ngerasa kayak beda lah gitu sama brandnya On Games gitu. Gak lama muncul lagi Tipex Rondol, cobain lagi gitu. Lakuin strategi yang sama gitu, kita coba cari strength-nya On Games apa, kita terapin dalam bentuk game gitu. Ya gitu. Jadi dalam 2 bulan 2 kali berhasil. Ya jadi prosesnya itu yang lagi banyak ditanyain di OnGame adalah apa kita bisa replicate atau enggak. Soalnya yang kita lagi nilai sekarang adalah kualitasnya kita sebagai perusahaan. Dari orang yang ngomong tahu bulat itu beruntung, setelah ngelakuin 7 tahun perjalanan ini gitu dari 2016 ke 2023, masih ngomong beruntung sih kita gitu, tapi harusnya kita sekarang bisa memperbesar chance kita buat beruntung gitu, harapannya lebih seperti itu sih gitu. Jadi ya seperti itu juga gitu, lagi dicoba-coba banyak hal dan kita juga masih eksplorasi. Tahu bulatnya sendiri gimana
gitu. Tahu bulat aja nggak dilupakan. Kita coba upgrade di berbagai macam sisi. Makanya tadi sesinya Mas Andri Taru bagus sebenarnya yang dia benar-benar nge-breakdown. Kalian ngejar game dari fun first, money first, atau impact first gitu. Jadi ya kita juga pengen ngejar gitu funnya kita gitu, terutama brandingnya kita juga di berbagai macam sisi-sisi yang lain. Ya kita coba angkat Tahu Bulat Stories pun kita bikin gitu. Kalau yang ini ceritanya agak beda tapi sama 2 game yang sebelumnya gitu. Yang ini kita masih berhasil di featured di Google Play waktu itu kemarin, sempat di highlight menang penghargaan. Jadi ya nyampe top ranking 1 ID juga sih. Jadi dalam 1 tahun belakang udah 3 kali nyampe top ranking 1. Tapi ya ini ceritanya beda lah sama yang 2 game itu. Tapi ini juga masih banyak kita push gitu. Jadi ya sempat menang award Best of Google Play juga tahun lalu. Dan ya ngomongin Sultan, lagi baru terbit nih kampanyenya gitu. Jadi kita juga lagi reunian lagi sama Sultan. Jadi ya kalau belum coba juga mari coba si Tahu Bulat Stories. Gitu. Jadi ya banyak yang terjadi gitu. Dan ya kita sampai hari ini pun masih nanya, emangnya ini yang kita sebut sukses gitu. Kalau kita lihat di On Games sekarang, anak-anaknya On Games, aku percaya semua game developer di Indonesia semua bekerja keras gitu. Tapi aku juga percaya bahwa On Games termasuk yang salah satu paling bekerja keras semua timnya gitu. Jadi ya aku masih mempertanyakan sih gitu, apakah ini semua worth it atau enggak gitu. Semua perjuangan ini, apakah ini adalah define suksesnya kita atau enggak. Dan kita pun masih mencari-cari sebenarnya suksesnya kita sendiri itu apa gitu. Karena ya nggak semuanya seindah sampai bisa diucapkan kayak tadi gitu loh gitu. Jadi harusnya sih makanya dari sana mungkin beberapa key take away yang saya harap bisa bantu jadi bekal teman-teman semua dari Gamesit yang ikutan Gamesit ini. Saya coba ambil 3 jadinya dari perjalanan On Games. Yang paling sering disebutin tadi, don't put all your eggs in one basket. Seriusan, kalian punya banyak opsi. Dan ya pastiin ya jangan ditaruh cuma di satu tempat doang. Tapi bukan artinya nggak punya komitmen dan nggak punya fokus ya. Tolong dibedain gitu. Harus punya komitmen, harus punya fokus. Tapi ya ketika itu udah berhasil, jangan terlena. Selalu siapin rencana cadangan. Yang kedua, cari kekuatannya kamu apa. Terus ya kalau kamu emang udah yakin kamu jago di sana, percayalah kamu nggak cukup jago gitu. Kuatin lagi. Gitu. Dan yang mau diangkat juga di sini plural ya. Jadi strengths, nggak tahu grammarnya bener atau enggak. Tapi jangan cuma cari satu, kenapa? Soalnya nyambung ke yang pertama. Don't put all your eggs in one basket. Gitu. Coba cari apa kekuatannya kalian, coba kuatin lagi. Gitu. Sama kayak On Games kita lihat bahwa oke, kita sukses Tahu Bulat. Dulu kita coba replicate tuh. Tapi replicate-nya kan bukan berdasarkan tren. Gitu. Bukan berdasarkan tren, tapi ya berdasarkan makanan. Gitu kan ya. Kita mau bikin game developer yang kenal sama makanan. Nggak works tuh. Udah kita pindah ke pocong, makin jauh lagi gitu. Jadi ya nggak ada tren, lagi nggak ada apa-apa gitu. Tapi udah kita bikin game pocong gitu. Nggak works gitu. Jadi ya kita coba cari lagi. Aku belum berani benar-benar ngomong apa strength-nya On Game sekarang. Kita punya banyak penilaian di internal, tapi kayaknya belum ready buat kita announce keluar juga. Tapi kita coba cari, kita coba proof dari semua project-projectnya kita. Dan itu ya nggak berhenti sampai sini gitu. Apakah udah dibilang kuat juga? Ya enggak kan. Makanya nggak berani ngomong apa strength-nya. Gitu. Jadi ya tetap coba cari dalam prosesnya kalian di inkubasi ini. Ketika kalian siapin proposal, pitching, dapat feedback atau apapun itu, coba assess lagi deh. Itu strength-nya kalian atau bukan. Gitu. Coba cari yang benar-benar jadi kekuatannya kalian. Kayak tadi Mas Agung gitu, dia suka banget RC dan ya bandingin gamenya sama Tipex Trondol gitu sebenarnya. Keren banget gitu. Segala macam fisiknya dan kawan-kawannya gitu. Jadi ya cari strength-nya kalian apa. Soalnya dengan caranya itu kalian bakal kompetisinya sama diri kalian sendiri. Dan ketika kalian kompetisi sama diri kalian sendiri cuman punya satu pilihan. Ya menang gitu kan. Gitu. Jadi ya coba cari ke sana strength-nya apa. Terus yang terakhir perjalanan setiap orang berbeda. Gitu. Tadi Jessica ada mention bahwa pernah nge-apply ke On Games. Ternyata kita tidak berjodoh kemarin ketemunya di sini. Tapi ya perjalanan semua orang unik gitu dan ya nikmatin perjalanannya kalian masing-masing. Karena dari sekian banyak case tadi yang kalian bisa dapetin di sini ataupun di luar nanti, gak akan ada silver bullet-nya gitu. Pasti caranya bakal beda-beda karena strength-nya kalian beda-beda, opportunity-nya kalian beda-beda. Tadi dibilang enak banget. Dulu zamannya gue gak ada acara-acara kayak ginian nih.
orang-orang di acara-acara kayak gini digratisin, bagi-bagi ilmu, sebut apa itu retention. Gini loh di Google Play jangan kayak gini gitu. Sekarang mah enak ada kayak gitu. Tapi lihat lagi, zaman dulu bikin game gak usah ada spending marketing bisa jalan loh. Emang sekarang bisa. Gitu. Zaman dulu kompetitornya sama-sama nggak ngerti gitu. Emang sekarang bisa gitu. Jadi ya pastiin lagi, cari lagi kalian mau perjalanan yang seperti apa. Dan yang harus kalian selalu sadar adalah kalian punya kemampuan buat pilih jalannya mau apa. Oke, jadi pastiin kalian pilih bukannya kecemplung. Oke, gitu. Jadi diingetin lagi buat closing. Jadi apapun yang saya sebutin tadi, kejadiannya 7 tahun plus mungkin 10 tahun, direkap dalam waktu yang super singkat. Mungkin urutan waktu ada geser-geser sedikit, jadi ya ini semua kejadiannya bukan dadakan. Jadi tolong jangan diambil langsung seperti itu, bikin jatuh sukses gitu. Gitu. Enggak kayak gitu. Jadi tolong benar-benar review, cari kita takeaway-nya yang bisa kalian benar-benar terapin. Dan ngomongin bukan dadakan gitu. Ini juga bukan tahu bulan, ini gambar telur. Gitu, jadi ya semuanya nggak jadi secara instan sih. Jadi mungkin gitu aja dari saya, ya terima kasih banyak. Mantap. Tepuk tangan dong buat Mas Eltwin. Oke. Nah, sebelum lempar ke kalian buat tanya, mungkin saya mau nanya satu pertanyaan besar yang mungkin teman-teman di sini pengen tahu semua, Mas. Dulu waktu tahu bulat sukses, itu sehari bisa ngasilin berapa sih? Kalau pengen tahu kan? Pengen tahu kan? Pada pengen tahu kan? Kira-kiranya dengan download sebanyak itu dan tadi ada sempat analytics 1400 real time segala macam itu dulu peaknya itu dulu bisa sampai dapat berapa sih? Ini aja angka kisaran aja. Boleh spill nggak? Sebenarnya ini bisa dikira-kira juga pakai ilmunya Mas Andi Taru. Makanya seriusan deh, sesinya saya paling nggak ada dagingnya, yang lain lebih banyak dagingnya. Mas Andi Taru tadi ada ngasih lihat loh, kalau kalian mau punya 5 juta, caranya gimana nih? Tung gitu kan ada kan ya. Kalau mau dari iklan berarti harganya harus gini. Sebenarnya nggak usah dikasih tahu juga, makanya jadi PR balik lagi. Kalau kalian penasaran, bisa coba dihitung balik lagi. Gitu. Jadi ya kita satu hari sempat downloadnya 200.000, satu hari kita pernah sempat DAU-nya 2 juta, lebih kayaknya, hampir pernah 3 juta satu hari. DAU-nya 2 juta sehari. Ya hampir 2, berapa gitu. Wow. Gitu. Cari tahu sendiri CPM tahun segitu berapa. Gitu. Jadi belajar. Ya silakan dihitung sendiri ya, tadi udah dapat ilmu dari Mas Andi, silakan dihitung sendiri. Nah oke, saya lempar dulu ke teman-teman, ada yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan buat Mas Eltwin. Oh ini ada dari tengah. Mas Haikal tolong. Tes. Selamat sore, nama saya Bregas, saya solo developer. Jadi saya ingin bertanya, jadi saya lihat On Games ini game-gamenya untuk downloadnya sangat fantastis, jutaan, yang paling kecil tadi 700.000 atau 600.000 tadi. Nah itu saya sebenarnya cukup bertanya-tanya untuk strategi campaign-nya, kalau boleh tahu gimana ya? Atau mungkin bisa diceritakan di game yang paling baru yang tipe X yang trondol itu kan 2 juta tadi ya? 2 juta atau berapa tadi? Nah itu saya ingin mengetahui itu campaign strateginya gimana sih, user acquisition-nya, platformnya yang paling efektif apa, dan kemungkinan kalau boleh tahu bakar uangnya bisa sampai berapa, itu kalau boleh tahu. Nah itu mungkin itu aja sih. Mungkin lebih ke tips untuk menarget market Indonesia yang paling efektif itu yang mana gitu. Terima kasih Mas developer dari Solo, dia bilang Solo developer, dia dari Solo. Saya tahu. Ya kan Mas, bener kan? Oh Solo developer, dia developer single. Oke. Dia ada pertanyaan seperti itu. Nah, tadi marketing ya untuk di game Indo itu seperti apa sih? Mungkin bisa di-share. Oke, iya, thank you Mas pertanyaannya. Yang pertama, harus dipahami bahwa UA itu, user acquisition itu, bakal ada pengaruh harganya berdasarkan seberapa besar tren di pasar. Jadi kalau di pasar by default udah ada banyak yang nyari trondol, kita mau pasang iklan di sana lebih sering nongol.
Kalau iklannya lebih sering nongol, artinya biaya yang kita harus keluarin jadi lebih rendah. Kenapa? Karena Google bisa sering ngeluarinnya juga gitu. Jadi ya itu yang pertama dipahami dulu. Nah dari sana sebenarnya strateginya ada banyak. Pahamin keyword, pahamin kata-kata apa yang mau dimunculin, gimana kreatifnya gitu. Jadi ya itu semua pengaruh. Ngomongin budget, saya nggak ada, eh, lebih tepatnya secara spesifik langsung nggak nyaranin pakai budget untuk ngukur kesuksesan satu game gitu. Soalnya kalau cuma ngukur kesuksesan satu game, kita juga nggak bisa ngukur kayak Clash of Clans gitu. Katanya satu hari 10 miliar, 15 miliar satu hari gitu ya. Berarti kalau gue nggak punya 15 miliar nggak akan pernah sukses dong. Gitu. Jadi ya nggak bisa dilihatnya gitu. Yang harus dilihat adalah gamenya kita sendiri punya kualitas buat ngasilin uang berapa banyak. Itu yang kita tentuin buat jadi budget gitu. Tadi kan ada di sesinya Mas Agung gitu. Ntar lihat lagi rekamannya. Ada itu LTV-nya bisa dapat berapa. Itu yang tentuin jadi budget. Nah punya uang berapa. Cara paling gampang adalah ya semua revenue yang didapetin jangan dipakai buat hura-hura dulu, hemat-hemat dulu, pakai buat marketingin, siap-siap hilang. Gitu. Tapi ya nggak loss uang kan daripada keluar uang dari kantong sendiri gitu. Tapi ya emang tetap jadi suatu masalah karena ya kalau cuma terbitin game doang mungkin nggak dapat download sih. Gitu. Tapi ya kalau manfaatin tren jangan lama-lama terbitnya. Ya udah diceritain itu sama Jessica juga gitu. Jadi ya mungkin bisa ngebantu lah dapat organic trafficnya dulu. Tapi baik lagi kualitas game nomor satu deh. Gitu. Soalnya game lato-lato ada banyak. Game Tipex Rondol juga ada banyak. Nggak semuanya bisa kayak ya karena gamenya Tipex Rondol gitu terus tinggal taruh uang pasti nge-generate uang. Nggak juga. Even di on game sendiri sama kayak yang tadi Mas Agung bilang. Nggak selamanya gitu kita spend untung selamanya wah udah lempar aja kayak gitu pasti balik lagi gitu. Deposito instan gitu kan pohon uang. Nggak kayak gitu. Itu juga harus dilatih tiap hari. Jadi kita di tim ada weekly meeting, wah kita dapat segini nih, kita bakal tambah segini budgetnya ya gitu. Terus buat minggu depannya mungkin geser, marginnya kita makin kecil nih gitu. Itu tuh serius banget sih prosesnya. Gitu. Oke, jadi emang gak ada angkanya sih mas. Gimana Mas? Udah terjawab Mas developer dari Solo? Oh bukan, Solo developer tadi. Boleh silakan. Mas Haikal minta tolong. Ada pertanyaan lagi? Tes. Tadi mungkin ada yang masih belum dijawab. Platform yang paling efektif untuk di mobile dan market Indonesia itu apa ya so far dari pengalaman dari masnya mungkin apa Instagram, Twitter, TikTok dan yang paling efektif itu so far mana? Soalnya kita kan mungkin beberapa dari kita nggak punya uang yang banyak juga buat itu, jadi pengen tahu yang sebenarnya yang paling efektif itu yang mana jadi gitu. Ya, mungkin ini ya, mungkin lebih dari pengalamannya on game saja. Paling efektif itu pakai yang mana platformnya untuk marketing? Ini benar menarik. Ini lagi banyak dibahas di on games. Jadi kita spend iklan nggak kecil sama sekali loh. Gede, beneran gede-gede. Kalau sampai itu hilang juga kita nangis darah kayaknya. Oke, kita spend uang banyak, literally banyak. Aku nggak mau sebut angkanya berapa, soalnya standar banyaknya semua orang beda. Tapi buat aku sendiri pun itu banyak banget. Gitu, aku pun ribet-ribet di kantor. Kita udah ranking 1 baru 1 hari. Besoknya disusul sama aku si peternak lele. Dan setahu saya itu nol kan ya marketing budgetnya. Nggak nol dalam usaha dan segala macamnya. Tapi uang yang dikeluarin nol. Kita keluar uang banyak banget buat bisa ada di peringkat 1. Untungnya kita masih dapat uang dari sana ya, nggak boncos gitu. Tapi kalau cuma ngomongin ranking doang, diselip sama developer yang gak nge-spend iklan sama sekali. Balik lagi ngomongin bisnis, bagus emangnya gitu. Jadi makanya kita sendiri kayak emang sukses gitu. Ya kita lebih lama lah ya, terus kita naik lagi 1 gitu setelah berapa lama. Tapi dia juga nggak sebentar di sana gitu. Jadi ya dia mungkin nggak spend uang, tapi dia spend waktu, spend tenaga buat bangun platformnya dia kan. Gitu si Kaju itu. Kemarin juga ketemu sama Akhir Pekan Studio, gitu Andi Lukito. Dia juga spend waktu banyak, mungkin gak terkenal si Kejo gitu, YouTube dan TikTok dan kawan-kawannya followernya gitu-gitu, tapi game dia selalu ada di top new free
gitu. Dan ya nggak tahu, tanya aja sendiri ke orangnya dia spend UA atau enggak gitu. Kita spend nggak kecil loh gitu. Dan itu orang-orang yang di developer sana justru developer generasi baru yang menurut aku pinter banget, makanya kita juga belajar terus sih gitu. Jadi ya paling penting lihat kamu bikin game apa, gimana cara kamu bisa nemuin komunitas yang pas buat game kamu, ya pakai sosial media yang relevan. Jadi gitu sih Mas. Mhm. Gimana? Sudah puas, Mas? Oke. Lanjut, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ada pertanyaan? Oh, dari sudut belakangan saya ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Bagus Dermawan. Saya dari Yogyakarta. Saya dari apa? Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Jadi kan Kak Edwin sempat menjelaskan kalau apa tadi dalam pas pandemi, utamanya gitu kan, apalagi kalau misalkan belum ada keinginan buat bikin game yang idealis, itu salah satunya cara untuk survive kan tadi dengan mengandalkan kayak B2B. B2B dengan apa tadi half break gitu ya. Dan salah satunya kan itu. Jadi saya asumsikan itu salah satu cara yang paling efektif bagi game developer buat stay survive kan di industri game. Itu untuk pertanyaan saya. Ya, sebentar. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses kerjasama B2B, apalagi dengan klien? Terus untuk selanjutnya, problem problem paling besar seperti apa yang pernah ditemui dan cara mengatasinya? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Iya. Silakan dijawab dulu. Oke. Nanti saya kasih ada pertanyaan tambahan dari saya nanti. Oh. Silakan dijawab dulu. Oke. Sip. Hubungan bisnis yang harus dipahamin adalah kamu bisa ngasih value apa yang mau kamu tukar sama uang dari ya kliennya kamu. Gitu. Jadi kamu punya value apa gitu. Jadi ya kedengarannya makanya dirangkum jadi satu kayak, oh kita bikin game, terus gamenya turun, kita pandemi, kita nggak punya uang, jadi kita minta uang ke klien gitu. Kayak nggak kayak gitu juga gitu loh. Semua orang juga lagi kesulitan ekonomi gitu. Mereka juga akan mau keluarin uang ketika ya nggak jelas gunanya apa gitu. Makanya ya kamu mau punya value apa yang mau kamu offer. Karena kalau kamu cuman offernya adalah jasa bikin game, berapa banyak yang punya di sana gitu. Berapa banyak yang udah lebih gede daripada On Games gitu. Meskipun On Games punya track record beberapa kali sebelumnya, tapi kan kita nggak urus itu. Pandemi tahu-tahu mulai kita nggak punya portofolio yang benar-benar relevan buat ya lakuin itu. Tapi kita pitching sama berbagai macam developer Indonesia lain yang ya gak kalah bagus gitu sama On Games juga gitu. Dan pitching dan kita harus menang. Kenapa? Kalau kita nggak menang kita mati dong. Gitu kan. Ya mungkin semua juga dengan plan yang sama, makanya balik lagi bisnis. Tapi justru ketika kita sama-sama semua menang juga, berjuang buat menang, makanya industrinya tumbuh. Jadi ya nggak ada yang salah sama itu. Makanya tanya lagi, kamu mau offer value apa? Kamu bisa pitch gak di proposalnya kamu mau ngasih apa sih? Jangan pernah ngasih, aku ngerjain ini bakal butuh 50 jam, rate gua sejamnya segini, makanya gua mau mintanya segini. Gak akan ada yang ngedenger kamu. Gitu. Jadi cari value-nya apa, cari nomor satu cari goal-nya apa gitu. Kliennya kamu, partnernya kamu mau bikin apa. Terus ya bisa nggak kamu menuhin goalnya kamu itu terhadap value yang kamu jelas bisa tunjukin dengan jelas, gue jago loh di sini. Nah baru dari itu keluar harga, gitu. Jadi ya nggak ada cara pitch yang lebih baik dari ngelakuin ya, ini value-nya gue bisa meresin masa lalu yang ini, buktinya ini. Buat itu ya gue mintanya segini. Gitu. Kalau ya mau ditawar ya tentu saja ya namanya bisnis pasti ada yang harus dihitung ulang atau kawan-kawannya. Tapi kalau nggak masuk ya udah, berarti kan value-nya nggak fit. Nah, pertanyaan saya yang mendasar sebelum itu, berbalik dari situ, cara nyari kliennya gimana sih untuk orang-orang yang baru masuk, misalnya kayak teman-teman nih yang mau bikin game tapi mungkin kan bikin game kan nggak instan dapat duit kan, masih harus proses berapa bulan, dipublish juga belum tentu menghasilkan. Nah, cara dapat klien untuk melaksanakan B2B itu gimana sih untuk awal-awal? Mungkin ada tips buat teman-teman. Oke, Sama cara nyari dan cara dapetinnya. cara nyari paling gampang LinkedIn. Cara nyari paling gampang LinkedIn atau sosial media. Kalau kalian bisa, sebenarnya gini,
jauh dari sebelum zaman tahu bulat, On Games tuh pernah bikin game bareng sama Project Pop waktu di gamenya Nokia. Gimana caranya bisa ketemu sama Project Pop? Itu juga cuma sesimpel kontak pakai Twitternya ketika Panggabean gitu, dijawab. Ya udah kalau lu mau kayak gini mah nih kontak manajer gua. Eksplorasi lah di sana. Gitu. Itu sama Project Pop ya dari satu message Twitter. eh Tahu bulat di dalamnya ada jualan di Tokopedia gitu, sampai sekarang juga masih ada gitu. Jadi ada Tokopedianya gitu kan. Sama cara approach-nya gitu ya, coba cari channelnya di mana, approach, kirim aja. Nomor satu yang harus diingat adalah dari cara ini ya, yang satu pastiin kalian profesional, soalnya kalian mau bangun hubungan profesional. Yang kedua ya, Mas Andi taruh aja buat visi aja tadi 121 kali ya Mas gitu. Kayaknya kalau buat visi aku nggak sebanyak itu sih Mas ditolaknya gitu. Lebih tepatnya kita jarang eksplorasi buat kita dapat funding. On Games nggak pernah nyari funding eksternal secara aktif. Tapi kita nyari klien secara aktif gitu. Kita dapat no kayaknya nggak kalah banyak kok. Gitu. Jadi ya biasanya ditolak aja, kita coba cari jalur yang emang yang paling mudah aja sih. Gitu Mas. Oh, thank you. Ada pertanyaan dari teman-teman? Lagi? Belum ada? Kalau belum ada mungkin saya tanya lagi. Kan dari On Games kan awalnya berdua. Lalu nambah. Terus sempat balik lagi berdua dan sekarang udah berkembang gede. Nah, tantangan apa sih yang dihadapin On Games ketika dari tim yang berdua terus ber-20 terus sekarang udah jadi PT yang membawahi banyak unit, itu apa sih perbedaan atau tantangan besarnya seperti apa sih bisa dihadapin? Kebetulan kita nggak secepat itu dalam membangun tim, growing timnya juga nggak secepat itu karena emang nggak pengen cepet-cepet banget sih Mas, gitu nambah orangnya juga. Jadi ya pertumbuhannya kita relatively lambat gitu, kita nggak pernah kayak mass hiring langsung masukin berapa 10 orang gitu, nggak pernah 100 orang apalagi gitu. Jadi ya kita lebih lambat lah gitu. Makanya perjalanannya kita agak aneh sih gitu. Waktu kita hiring pertama kan kita baru sukses di Nokia kecil-kecilan gitu, hire dulu 1 orang terus pelan-pelan nambah satu gitu, itu jaraknya jauh banget gitu. Udah gitu ya Nokia tutup, hilang, balik lagi berdua. Udah gitu ya dari berdua challenge-nya beda. Kalau dulu waktu kita lagi di Nokia kita bilang mau gaji, tapi ya kita mana uang juga nggak ada gitu. Gitu uang juga nggak ada, kayak ya gimana caranya bayar gaji dan kawan-kawannya gitu. Makanya dapat revenue-nya dulu. Revenue ada berapapun itu mulai cukup buat gaji 1 orang, kita pakai buat gaji 1 orang itu. Gitu. Jadi itu challenge-nya itu. Nah waktu lagi tahu bulat, uangnya ada gitu, orangnya cuma berdua, kerjaannya banyak gitu. Malah ada kesempatan buat nambah uang lebih banyak lagi ketika kalau misalnya kita mau terima investor masuk gitu. Tapi ya kita nggak bisa bayangin dari 2 nambah orang sekian banyak lagi itu tuh gimana bentuk perusahaannya juga kita nggak bisa bayangin. Jadi mungkin challenge-nya lebih ke arah kayak dari 2 jadi 200 tuh gimana caranya gitu. Makanya waktu itu approach-nya adalah aku mau cari tim member, mau bangun tim member yang benar-benar satu visi sama kita. Makanya proses rekrutmennya panjang. Makanya ketika Jessica ada cerita apply juga, kita benar-benar cek semua reasoningnya dia kayak apa, dan waktu kita nge-reject ataupun nerima, kita sebutin alasannya apa. Gitu. Jadi kayak Jessica tuh bagus banget gitu. Jadi kayak punya pengalaman bagus, pengalaman banyak, dan dia bilang dia benar-benar mau fokus ke game development ya gitu. Dan dia ngambil course Udemy 1 bulan buat belajar Unity, dan inilah hasilnya gitu. Kayak wah bagus banget, tapi di OnGame pakai C++ sama OpenGL gitu. Jadi kayak dia mati-matian belajar, berhenti kerja, benar-benar fokus ini belajar Unity, terus masuk ke On Games, kita paksa ke C++ OpenGL, gimana nasibnya ini gitu. Makanya kita benar-benar cari yang nggak sesimpel game engine-nya beda gitu. Bukan kayak gitu. Kita takut menyesatkan orang-orang, makanya benar-benar feeling-nya building up ke situ. Makanya ketika pandemi hit hard, justru ya kerasa berat banget justru di sana. Gitu. Jadi challenge-nya beda-beda sih Mas. Kan ketika ketika jadi satu perusahaan yang membawai 3 perusahaan lain, challenge-nya beda lagi kan pasti. Makin aneh lagi, remote lagi, banyak yang belum pernah ketemu. Serius. Berapa orang sih sekarang Mas? Kalau boleh tahu dari tiga cabang tadi itu berapa orang sekarang total? Kita total yang inti masih cuma sekitar 22 sih harusnya. Masih ada yang lagi dieksplorasi sekarang. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum sesinya ditutup? Oh, ada pertanyaan lagi dari Mas yang dari Jogja tadi, belum ngomong namanya siapa tadi. Udah tadi, udah ngomong nama saya. Oh, udah ya? Oh ya, Udah. saya yang skip berarti. Maaf. Nama saya Bagus Darmawan. Saya dari Jogja. Nah, tadi kan Kak Win sempat cerita pernah pitching buat kayak klien gitu kan. Pernah pitching ke klien terus ke investor.
Itu mungkin boleh nggak diceritain kayak pengalamannya pitching ke klien atau ke investor, pengalamannya paling berkesan gitu. Siapa tahu kan bisa sharing ke kita terus buat jadi pembelajaran biar mungkin bisa dapat penghargaan juga. Marvelous, marvelous apa partnership dari provider mana. Mungkin itu Mungkin aja. dipecah lagi pertanyaan jadi dua. Yang paling berkesan dan diterima dan yang paling berkesan akhirnya ditolak. Oke, investor kita nggak pernah pitching investor, tapi ya maksudnya nggak kayak, aku nyari funding, aku mau nge-pitch dong gitu, enggak. Tapi waktu ketemu investor ya kita pitch gitu, dia kan nanya, kita minta pitch ya, skill kayak gitu pasti harus dibangun sih, pitch deck dan kawan-kawannya gitu, elevator pitch bla 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 gitu. Harus tahu lah gimana cara nge-pitch game, nge-pitch company dan kawan-kawannya harus tahu. Tapi kita nggak pernah pitching, jadi mungkin aku nggak ada komentar banyak. Maksudnya nggak pernah secara aktif cari datang ke investor buat aku butuh funding segini gitu, masih nggak pernah ada sampai sekarang. Tapi kita ngomong sama investor banyak. Kenapa ya? Don't put all your eggs in one basket gitu. Jangan bilang kayak dulu pernah tuh. Aku selama ini gak akan mau funding gitu. Sekarang kita benar-benar coba open sih. Gitu karena ya kita masih mencari definisi suksesnya kita apa. Dan itu pengen di proof, bukan cuma kayak suksesnya tuh gini gitu loh. Enggak, pengen ada proofnya. Jadi investor aku no comment. Buat klien, pitch-nya ya jangan lama-lama. Pastiin ya nggak lebih dari 10 menit. Slide-nya kalian dari nomor 1 harus udah jelas gunanya apa gitu. Mau jelasin tim dan kawan-kawannya mendingan ditaruh di akhir kalau saran saya. Yang jelas adalah ya kalian gunanya apa. Intro dikit aja, aku Eldwin dari On Games. Kita udah pengalaman bikin game sekian tahun. Ini proyek kita yang sukses gitu. Terusnya di situ sih gitu. Yang terus baru langsung jelasin proyek-proyeknya apa gitu. Jangan sibuk ngejelasin kamu siapa, terlalu detail gitu. Yang penting ya itu value yang mau dikasihnya apa. Siapin slide pasti butuh effort. Gitu aja sih gitu. Yang harus diingat mungkin gini deh. Coba di building up suksesnya aja gitu. Soalnya kalau suksesnya kamu bangun, sepengalamannya saya sampai hari ini On Games kita nggak punya marketing division buat B2C, B2B gitu. Jadi klien mah datang terus. Ketika kamu sukses, nambah project klien lagi, industrinya tumbuh, ada pergerakan di sana sini, ketemu lagi orang yang sama, pindah perusahaan dan kawan-kawannya. Perjalanannya kita semua dari situ. Orang Nokia pindah kemana, masuk kemana, kebuka kesempatan lain di mana, jaga relasi sebaik mungkin deh. Gimana, Mas? Oh, masih kurang puas dia. Silakan. Masih ada waktu kayaknya. Masih ada ya? Dikit lagi ya kayaknya. Iya, silakan. Kalau sewaktu-waktu misalkan ada yang pitching On Games mau jadi investor gak? Wah, dibalik nih. Gimana? Berminat untuk mencari cabang di luar Bandung? Ini di Solo ada yang tertarik sepertinya? Atau di Jogja? Kita belum berani bilang kita bisa jadi investor, tapi ya kita lagi eksplorasi jadi publishing gitu. Kita lagi ada publisher, kita lagi coba ada banyak game yang kita lagi coba assess juga. Kalau selama ya target marketnya sesuai sama kita, masih mobile pastinya, ya kalau mau eksplorasi hayo-hayo aja. Tapi ya emang ya don't put all your eggs in one basket gitu. Jadi ya pertama dari kita mau coba banyak eksplorasi juga gitu di berbagai macam platformnya kita. Karena kita juga punya banyak channel dan kawan-kawannya. Kita mau manfaatin semaksimal mungkin. Jadi ya kalau mau coba hayo-hayo aja. Tapi ya jangan cuma pitch ke On Games dong. Pitch juga ke yang lain. Jadi kamu tahu kamu punya kemampuan buat selalu pilih pilihan yang terbaik buat kamu. Jadi bukan ke investor tapi publisher ya. Itu kalau ke On Games. Oke, waktunya udah habis ya. Oke, ya. Thank you Mas Eldwin. Kita kasih tepuk tangan dong semuanya. Oke. Thank you Mas, dan saya kembalikan ke Mbak MC. Silakan. Terima kasih, stay dulu Mas Eldwin.